Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Hamdillah M.Hum, dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan perkembangan agama Islam di Asia Tenggara. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kami dari kelompok 8, di sini ada saya Deprina Ajahra Putri dengan NIM 2013051 dan teman kami Muhammad Syauqi dengan NIM 2013013. Teori masuknya Islam ke Asia Tenggara itu ada 3 teori. Yang pertama di sini ada teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab, dan yang kedua ada teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Cina. Yang ketiga yaitu teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India atau Gujarat. Di sini yang pertama ada teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab. Dikemukakan oleh John Crawford, menurutnya Islam datang dari Arab melalui pedagang. Buktinya, catatan Cina mengatakan orang Arab dan Persia telah mempunyai pusat perniagaan di Canton sejak tahun 300 Masehi. Pedagang Arab yang ke Cina singgah di pelabuhan Asia Tenggara, tepatnya di Selat Malaka, karena posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan. Sebagian besar pedagang menggunakan jalur laut sebagai sarana transportasi. Maka, pada masa menunggu angin muson atau musim, digunakan oleh pedagang Arab untuk mengembangkan Islam. Mulai abad ke-7 dan ke-8, abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri Cina. Orang Muslim pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah seorang mubalik dan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam di Cina. Ia bukan saja mendirikan masjid di Canton yang disebut Masjid Wajinji, yaitu masjid kenangan atas Nabi. Karena itu, sampai sekarang kaum muslimin Cina membanggakan sejarah perkembangan Islam di negeri mereka, yang dibawa langsung oleh sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sendiri, sejak abad ke-7 dan sesudahnya. Di sini yang kedua ada teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Cina. Dikemukakan oleh E. G. Heredia dan S. Q. Patimi. Menurut Heredia, Kanton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab, hingga pedagang Cina memeluk Islam. Pedagang Cina Islam ini kemudian berdagang di Asia Tenggara, di samping menyebarkan Islam. Sedangkan, menurut Patimi, pedagang Cina Kanton pernah berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. Adapun bukti kedatangan Islam dari Cina ini yaitu ada 1. Pada batu bersurat Terengganu, batu nisan yang mempunyai ayat Al-Quran di Pekan dan Pahang. 2. Wujud persamaan antara seni bangunan Cina dengan seni bangunan masjid di Kelantan, Melaka, dan Jawa. Di sini yang ketiga yaitu ada teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India. Dikemukakan oleh S. Hugeronze, menurutnya Islam datang dari Gujarat atau India dan pantai Coromandel di semenanjung India. Hubungan dagang Asia Tenggara dengan India telah terwujud sejak lama. Hal ini memberikan peluang bagi pedagang Islam India untuk menyebarkan Islam. Adapun beberapa bukti dan teori ini
yaitu yang pertama satu terdapat batu marmar pada batu nisan, mempunyai ciri buatan India, contohnya di batu nisan Raja Malik Pasai. Yang kedua yaitu unsur budaya India amat banyak kita jumpai di negara-negara Asia Tenggara. Di sini ada menurut Minata, saluran-saluran Islamisasi yang berkembang, yaitu di sini ada 6. Yang pertama yaitu saluran perdagangan, yang kedua saluran perkawinan, yang ketiga saluran tasawuf, yang keempat saluran pendidikan, yang kelima saluran kesenian, dan yang terakhir, yang keenam saluran politik. Tahapan-tahapan perkembangan Islam. Yang pertama di sini ada kehadiran para pedagang muslim 7-12 Masehi. Fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara yang dimulai dengan kontrak sosial budaya antara pedagang muslim dengan penduduk setempat. Yang kedua, di sini ada terbentuknya kerajaan Islam 13-16 Masehi. Pada fase kedua ini, Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung, Malaysia. Di sini yang ketiga itu ada pelembagaan Islam. Pada fase ini, sosialisasi Islam semakin tak terbendung lagi, masuk ke pusat-pusat kekuasaan, merembes terus sampai hampir ke seluruh wilayah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Mereka menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan, dan banyak di antara mereka menikah dengan penduduk pribumi. Perkembangan Islam di negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama di sini Islam di Indonesia. Di sini ada teori Gujarat. Teori ini merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Dinamakan teori Gujarat karena bertolak dari pandangannya yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi dan pelakunya adalah pedagang India Muslim. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini dicetuskan oleh Hamka. Ia lebih menguatkan teorinya dengan berdasarkan pandangannya pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Kemudian diikuti oleh Persia dan Gujarat. Hamka menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam baru masuk abad 13 karena kenyataan di Nusantara pada abad itu telah berdiri suatu kekuatan politik Islam. Maka sudah tentu Islam masuk jauh sebelumnya, yakni abad ke-7, 670 Masehi, atau pada abad pertama Hijriah. Pendapat ini juga didukung oleh Dr. Andes Junet Priduri. Teori Persia. Pencetus teori ini adalah P.A. Hosin Djadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia sehingga ke Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13. Teori ini lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Islam di Malaysia. Perkembangan Islam di Malaysia telah membawa peradaban-peradaban baru yang diakui dunia Islam. Mengenai hasil peradaban Islam di Malaysia ini juga tidak kalah dengan negara-negara Islam lainnya seperti satu, adanya bangunan-bangunan masjid yang megah seperti Masjid Ubaidiyah di Kuala Kancong. Yang pertama ini pasti di setiap negara
setiap negara Islam memiliki bangunan-bangunan masjid yang megah. Salah satunya di negara kita ini, yaitu di Indonesia, yaitu ada namanya Masjid Istiqlal. Itu adalah masjid terbesar di Indonesia. Beda dengan Malaysia. Ada namanya Masjid Ubaidiyah di daerah Kuala Kancong. Yang kedua ialah banyaknya bangunan-bangunan sekolah Islam. Ketiga, berlakunya hukum Islam pada pemerintahan Malaysia atau hukum Islam di sana mendapatkan kedudukan khusus karena dijadikan hukum negara. Islam di Singapura. Komunitas Muslim di Singapura terdiri dari dua kelompok, yaitu migran dari wilayah Indonesia dan migran dari luar wilayah Indonesia, India dan Arab. Selanjutnya disebutkan bahwa etnis Melayu merupakan komunitas Muslim terbesar di Singapura. Tapi berdasarkan hasil sensus tahun 1980 yang menyatakan bahwa orang-orang Muslim di Singapura tertinggal dari etnis lain dalam bidang sosial ekonomi. Maka lembaga-lembaga Muslim memberikan motivasi untuk meningkatkan pendidikan dan berkompetensi secara profesional. Selanjutnya ialah negara Islam di Thailand. Islam di Muang Thai adalah agama minoritas, hanya 4% saja. Selain itu, masyarakat Muang Thai menganut agama Buddha dan Hindu. Pada akhir abad ke-13, orang Melayu Muslim terus-menerus memberontak terhadap kekuasaan Muang Thai. Keinginan mereka adalah untuk menjadi bagian dari dunia budaya Melayu Muslim dengan pemerintahan otonom. Akhirnya, keinginan yang tak pernah mengendor itu pudar dalam sejarah. Dan ciri-ciri sosial ekonomi dan budaya mereka telah membuat mereka sadar bahwa mereka hanyalah kelompok kecil yang mempunyai identitas terpisah dari bagian utama penduduk negeri Muang Thai. Perkembangan Islam di Muang Thai telah banyak membawa peradaban-peradaban. Selanjutnya ialah Islam di Brunei Darussalam. Agama Islam masuk ke negara ini pada abad ke-15 dan sejak itu negara ini berubah menjadi Kesultanan Islam. Agama resminya juga Islam dan tradisi keislamannya juga dijaga sangat baik sampai sekarang. Selanjutnya Islam di Filipina. Islam tersebar di wilayah ini pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi. Saat itu penjajah Portugis telah sampai di wilayah ini. Kemudian disusul oleh Belanda dan Inggris yang datang pada tahun 1211 Hijriah atau 1796 Masehi. Terjadilah perlawanan dan revolusi di negeri ini sejak tahun 1305 Hijriah. Maka situasi di Filipina saat itu hampir sama dengan situasi yang dialami oleh Islam di Andalusia. Ada beberapa pengaruh negara, pengaruh Islam di Asia Tenggara. Yaitu yang pertama melewati sistem pemerintahan. Kedua ialah sistem pendidikan. Kita sudah mengetahui bahwa banyak sekali sekolah-sekolah Islam ya yang membawa seseorang yang mendapatkan derajatnya yang bagus karena pendidikan agamanya bagi agama Islam yang kita anut. Selanjutnya ialah cara hidup. Yang keempat, bahasa dan kesusastraan. Yang kelima, kesenian, dan yang keenam, ekonomi. Itulah beberapa hal negara yang berpengaruh, negara Islam, pengaruh Islam di Asia Tenggara. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.